Assalamualaikum, 12 IPS, ketemu lagi sama Ibu, kalian sehat semua ya. Kita lanjutkan lagi belajar akuntansinya, masih dalam pembahasan persamaan akuntansi. Akuntansi itu mudah, ayo kita belajar lagi. Yang kita bahas kali ini adalah persamaan dasar akuntansi dari analisa transaksi yang udah kalian buat. Nah, analisa transaksi udah berkali-kali Ibu bahas, Ibu harap kalian sudah paham karena ini menjadi modal bagi kalian untuk belajar akuntansi berikutnya. Apakah itu persamaan akuntansi, apakah itu jurnal umum, memudahkan kalian untuk belajar akuntansi seterusnya. Jadi anak IPS itu harus jago akuntansi ya. Jangan sampai nanti di perguruan tinggi yang ngambil jurusan akuntansi anak IPA. Karena mereka nggak belajar akuntansi di SMA. Kalian yang belajar ya. Semangat anak ibu semua. Nah, sekarang kita coba membuat persamaan akuntansi dari analisa transaksi ulangan kalian kemarin. Ini analisanya yang udah Ibu buat dari ulangan harian kemarin, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kita coba buat persamaan akuntansinya. Membuat persamaan akuntansi, tabelnya, apapun itu laporan yang akan kalian buat nanti, laporan keuangan, apakah itu persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, dan seterusnya, itu harus ada kepalanya ya. Kepala atau judulnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah nama perusahaan. Di sini Ibu kasih nama Cuci Pakaian dan Minatu dari soal kalian yang kemarin. Kemudian nama laporannya adalah persamaan akuntansi. Periodenya adalah Juni 2020. Sekali lagi harus ada judulnya. Judul terdiri dari 3 bagian, nama perusahaan, nama laporan, dan periodenya. Kalau kita nggak punya kepala, kira-kira gimana ya? Orang mau nggak deketin kita? Jadi judul laporan ini Ibu ibaratkan adalah kepala kita. Jangan sampai tidak ada setiap kalian bikin laporan. Karena ini menjadi tanda ya. Apakah ini persamaan akuntansi, apakah ini jurnal umum, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tulisan dalam ribuan ya. Dalam ribuan artinya karena space-nya ini kecil ya, nanti takutnya Ibu nggak muat tulisan Ibu nanti besar-besar. Jadi Ibu tulis, misalnya 1 juta Ibu tulis adalah 1000. Jadi Ibu tulis dalam ribuan. Bacanya tetap 1 juta, nilainya tetap 1 juta, tapi Ibu tulis adalah 1000. Makanya dikasih keterangan di sini adalah dalam ribuan. Jadi kalau kalian nanti seperti itu, kalian harus kasih keterangan. Kalau kalian nggak kasih keterangan seperti ini, kalau kalian tulis 1000, berarti orang akan bacanya 1000 dan nilainya berarti adalah 1000. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tabel ini, sekali lagi, persamaan. Ada yang sama di situ antara apa dengan apa? Antara aktiva dengan pasiva. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Kemudian aktiva terdiri dari apa aja? Ini tergantung dari transaksi yang terjadi. Ya, masing-masing perusahaan transaksinya berbeda-beda. Jadi tidak mutlak aktiva hanya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan gedung aja. Seperti latihan soal yang sebelumnya ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan masuk ke aktiva. Berarti kalau ada transaksi seperti itu, kolomnya ditambah lagi untuk akumulasi penyusutan. Jadi tidak mutlak terdiri dari ini aja, tergantung dari transaksinya nanti. Nah, sekarang kita coba ya dari analisa transaksi ulangan harian kalian kemarin. Bulannya adalah bulan Juni. Jadi, kita ikuti soal ulangan harian kalian kemarin. Bulan Juni dimulai dari tanggal 1. Analisanya, harta bertambah berupa kas. Berarti kita masukkan ke kolom kas. Berapa nilainya? 7.500.000. Kita masukkan 7.500.000.
Dan peralatan 5 juta. Masukkan ke kolom peralatan 5 juta. Jadi kalau kalian sudah mantap analisanya, tinggal masukkan aja. Gedung 60 juta. Masukkan ke kolom gedung 60 juta. Nah, tiga-tiganya ini dijadikan modal. Karena analisa di sini diimbangi modal bertambah. Berapa jadinya modalnya? 7.500 tambah 5 juta tambah 60 juta. Itu adalah 72.500. Terus di kolom modal 72 juta 500. Nah, keterangannya adalah modal awal. Keterangan diisi untuk akun yang tidak ada nama akunnya di bagian atas itu. Kemudian tanggal 3, kita lanjut tanggal 3. Tanggal 3 analisanya adalah harta berkurang berupa kas, yaitu senilai 1.500.000. Kita masukkan ke kolom kas 1.500.000, yaitu tanda kurang dalam akuntansi dikasih tanda kurung. Diimbangi harta bertambah berupa supply. Nah, ini kemarin ada yang nanya, Bu, kok nggak ada beli perlengkapan tapi ada pengurangan? Supply itu adalah perlengkapan ya. Jadi, kita masukkan kolom perlengkapan 1.500.000. Oke, dari dua transaksi bisa kita bikin saldonya. Jadi, kita tulis saldo. Saldo sampai tanggal 3, kas itu menjadi 7.500.000 dikurang 1.500.000 itu menjadi 6 juta. 6 juta. Kemudian piutang belum dipengaruhi. Perlengkapan 1.500.000, peralatan belum ada penambahan, belum ada pengurangan, tetap 5 juta, gedung 60 juta 500, utang belum ada dipengaruhi, modal masih 72.500. Jadi setiap terjadi transaksi saldo. Nah, tanggal 1 kenapa nggak ditulis saldonya? Karena belum ada penambahan, belum ada pengurangan. Tanggal 3 terjadi pengurangan, penambahan, kita tulis saldonya. Begitu juga selanjutnya, tanggal 5. Tanggal 5 analisanya adalah harta berkurang berupa kas 250, kita masukkan ke kolom kas 250 yaitu berkurang. Kemudian modal berkurang berupa beban iklan 250, masukkan ke kolom modal yaitu 250. Berkurang berupa apa? Berupa beban iklan. Sekali lagi yang ditulis di sini yang tidak ada nama akunnya iklan. Transaksi berarti saldo lagi, jadi kalian harus hati-hati, harus teliti, sabar ya untuk awal-awal ini. Sampai tanggal 5, kas saldonya menjadi 6 juta dikurang 2.500.000 berarti 5.750.000. Piutang belum ada dipengaruhi, perlengkapan masih 1.500.000. Kemudian peralatan masih 5 juta, gedung 60 juta. Nah, modal berkurang menjadi 72 juta 250.000. Kemudian selanjutnya tanggal 8
Analisanya adalah harta bertambah berupa kas, berarti masukkan kolom kas, harga 3 juta. Kemudian modal bertambah, berarti masukkan ke kolom modal 3 juta. Yaitu berupa apa? Berupa pendapatan jasa. Di sini Ibu singkat-singkat ya, karena space-nya kecil. Yang penting kalian harus tahu M itu adalah modal, B itu adalah beban, P itu adalah pendapatan jasa. Nah, setelah transaksi berarti tulis lagi saldonya. Jadi, kalian itu prinsip penulisannya harus dari kiri ke kanan. Nggak ada yang dari atas ke bawah. Ya, kalau dari atas ke bawah begini berarti kalian nyontek. Kalau kalian ngerjakan sendiri, berarti kalian harus dari kiri ke kanan. Saldo sampai tanggal 8 kas menjadi bertambah, yaitu 8.750.000. Kemudian perlengkapan masih tetap 1.500.000, peralatan masih tetap 5 juta, gedung masih tetap 60 juta, kemudian modal bertambah menjadi 75.250.000. Nah, ini yang harus diperhatikan, sisi aktiva itu harus balance dengan sisi pasifanya. Atau untuk kalian supaya enggak atau lebih memahami mana yang bertambah mana yang dikurangi, Ibu kasih garis di sini ya. Setiap transaksi berarti kalian garis, kemudian saldo. Transaksi garis saldo. Nah, karena di sini udah ada tabel-tabelnya, nggak kalian garis juga nggak masalah ya. Yang penting pada saat kalian sudah berada di posisi ini, hanya ini yang kalian lihat. Atau misalnya kalian berada di posisi ini, posisi tanggal 5, berarti yang kalian lihat hanya ini aja lagi. Yang atasnya nggak usah dilihat-lihat lagi. Ya, jadi yang kalian kurangkan itu adalah yang ini, yang kalian pindahkan adalah ini. Atasnya nggak usah dilihat-lihat lagi kalau sudah berada di tanggal 5, dan begitu seterusnya. Ya, terserah kalian mau garis, mau enggak. Kalau garis yang rapi anak ya, yang lurus karena kalian pakai penggaris. Kita lanjut ke tanggal 11. Tanggal 11 itu analisanya maaf ya, itu ada kecoret dikit. Tanggal 11 analisanya harta berkurang berupa kas. Oke, berarti 11 harta berkurang berupa kas, berarti di kolom kas kita tulis 500.000. Kemudian harta bertambah berupa perlengkapan 500.000. Di kolom perlengkapan berarti kita tulis 500.000. Kemudian di peralatan 4 juta, di kolom peralatan berarti 4 juta. Diimbangi utang bertambah, berarti di kolom utang sebesar 4 juta. Kita kasih keterangan namanya adalah utang usaha. Nah, udah transaksi berarti terserah kalian mau garis ya. Kemudian saldo. Saldo sampai tanggal 11 berarti kas ada 9 juta. Ini berkurang ya. 11 berkurang.
Berarti sampai tanggal 11 kas berkurang menjadi 8.250.000. Kemudian perlengkapan menjadi 2 juta. Peralatan menjadi 9 juta. Kemudian gedung masih tetap 60 juta. Utang 4 juta. Kemudian modal sampai tanggal 11 saldonya 75.250.000. Kita lanjut tanggal 14. 14 analisanya adalah harta bertambah berupa piutang 2 juta, berarti masukkan ke kolom piutang. Harta berupa piutang 2 juta, kemudian modal bertambah berupa pendapatan jasa, berarti di kolom modal bertambah 2 juta berupa pendapatan jasa. Transaksi berarti saldo lagi. Sekali lagi harus sabar, harus teliti, harus hati-hati. Sampai tanggal 14, saldo kas masih 8.250.000. Kemudian piutang 2 juta, perlengkapan ada 2 juta, peralatan ada 9 juta, gedung ada 60 juta, utang ada 4 juta, modal terjadi penambahan menjadi 77.250.000. Nah, selanjutnya tanggal 17. Tanggal 17 analisanya adalah harta berkurang berupa kas 1 juta, berarti di kolom kas 1 juta berkurang. Diimbangi modal berkurang berupa pride, berarti di kolom modal berkurang 1 juta. Keterangannya adalah pride. Nah, udah transaksi berarti saldo lagi. Saldo sampai tanggal 17 di kolom kas berkurang menjadi 7.250.000. Piutang tetap 2 juta. Perlengkapan tetap 2 juta. Peralatan 9 juta. Gedung 60 juta. Utang 4 juta. Modal menjadi 76.250.000. Itu sampai tanggal 17. Kira-kira bisa dipahami? Jadi teliti, hati-hati, analisa transaksinya mantapkan. Kalau udah mantap, berarti kalian tinggal masuk-masukkan aja. Nah, sekarang kita coba uji ya, balance nggak antara aktiva sama pasifanya sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17, saldo kas ada 7.250.000. Kita tambah saldo piutang ada 2 juta. Kita tambah saldo perlengkapan ada 2 juta. Kita tambah peralatan ada 9 juta. Tambah gedung ada 60 juta. Sehingga jumlahnya adalah 80.250.000. Ingat, aktiva totalnya di mana kas tambah piutang, tambah perlengkapan, tambah peralatan, tambah gedung, yaitu totalnya 80.250.000. Nah, sekarang kita cek, balance nggak dengan jumlah pasifanya? Pasifa terdiri dari ada utang 4 juta, kita tambah dengan modal 76.250.000, jumlahnya adalah 80.250.000. Balance ya, sama ya. Nah, itu prinsip persamaan akuntansi, jadi harus sama
nominal yang ada di aktiva dengan yang ada di pasiva. Jadi kalian harus hati-hati, harus sabar, harus teliti. Karena nanti kalau tidak sama, berarti kalian harus mencari kesalahannya ada di mana. Ternyata kesalahannya ada di tanggal 5. Berarti kalian harus ulangi lagi dari tanggal 5. Jadi hati-hati ya. Pahami lagi, perhatikan baik-baik. Sekarang kita lanjut ke tanggal 20. Nah, tadi terakhir sampai tanggal 17. Di kas tadi ada saldonya yaitu adalah 7 juta. Kas tadi ada 7 juta 250.000. Tadi saldo sampai, ini Ibu pindahkan dari slide yang sebelumnya ya. Kemudian piutang ada 2 juta. Kemudian perlengkapan tadi ada 2 juta. Peralatan ada 9 juta. Gedung ada 60 juta. Kalau kalian lanjut aja ya, nggak usah ditulis lagi karena Ibu sudah berbeda slide, takutnya kalian nanti kalau Ibu lanjut nggak tahu saldonya. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu tanggal 20. Nah, tanggal 20 itu harta berkurang berupa kas 1 juta, berarti di kolom kas 1 juta berkurang. Kemudian utang juga berkurang, berarti di kolom utang yang berkurang adalah utang usaha. Udah transaksi, berarti kita tulis lagi saldonya. Saldo sampai tanggal 20, kas menjadi 6.250.000. Piutang ada 2 juta. Perlengkapan masih 2 juta. Peralatan masih 9 juta. Gedung masih 60 juta. Utang berkurang menjadi 3 juta. Modal tetap 76 juta 250.000. Kita lanjut tanggal 23. 23 analisanya adalah harta berkurang berupa kas 900.000, berkurang lagi di kas 900.000 diimbangi modal berkurang berupa beban gaji, berarti di kolom modal berkurang 900.000, yaitu berupa beban gaji. Rp900.000. Udah transaksi, berarti tulis saldo lagi. Sampai tanggal 23, saldo kas yaitu menjadi 6.250.000 dikurang 900 jadi 5.350.000. Kemudian piutang tetap 2 juta, perlengkapan tetap 2 juta, peralatan 9 juta, gedung 60 juta, utang 3 juta, kemudian modal menjadi 76 juta 250 dikurang 900
0 kurang 00, 5 kurang 05, 12 dikurang 93, jadi diambil 1, sehingga modal menjadi 75.350.000. Sorry, ini kok 0. Oke, transaksi berikutnya tanggal 25. Analisanya adalah kas bertambah 5 juta, berarti masukkan ke kolom kas 5 juta. Kemudian modal bertambah 5 juta, masukkan ke kolom modal. Modalnya adalah modal Tuan Azhar. Udah transaksi, berarti saldo lagi. Sampai tanggal 25, saldo kas menjadi 10.350.000 karena bertambah. Piutang masih 2 juta. Perlengkapan 2 juta. Peralatan 9 juta. Gedung 6 juta. Utang berarti 3 juta. Modal menjadi 5 tambah 05, 3 tambah 03, 5 tambah 5, 10, menjadi 80.350. Kemudian tanggal 28. 28 analisanya kas bertambah 1.200.000, kemudian harta berkurang berupa piutang 1.200.000 berkurang. Saldonya sampai tanggal 28 berarti 9 juta. Oke, 0 kurang 0, 5 dikurang 05, 3 dikurang 2, 1, 10 kurang 1, 9. Menjadi 9.150.000. Kemudian piutang menjadi 800.000. Yaitu 2 juta dikurangi 1.200.000. Perlengkapan tetap 2 juta. Peralatan 9 juta. Gedung 60 juta. Utang 3 juta. Modal 80 juta 350.000. Kemudian tanggal 29. Analisanya adalah kas bertambah 750. Kas bertambah 750, modal bertambah berupa pendapatan jasa di 750 berupa pendapatan jasa. Nah, sampai tanggal 29 saldonya yaitu menjadi 0, 5 tambah 5, 10, sip 1, 2 tambah 7, 9, 9 juta 900, piutang 800, perlengkapan 2 juta, peralatan 9 juta, gedung 60 juta, utang 3 juta, modal menjadi 0, 5 tambah 5, 10, sip 1, 11, 1 menjadi 81 juta 100. Terakhir 30
yaitu harta berkurang berupa perlengkapan 200.000. Kemudian modal berkurang berupa beban perlengkapan 200.000, yaitu beban perlengkapan. Berkurang. Sehingga saldo sampai tanggal 30 yaitu kas 9.900.000, piutang ada 800.000, perlengkapan berkurang 200 jadi 1.800.000, peralatan 9 juta, gedung 60 juta, utang yaitu 3 juta, modal menjadi 81.300.000. Oke, berarti udah selesai, tinggal kita tambahkan yang sisi aktiva sama pasifanya balance apa enggak ya. Kita coba lihat. Yang sisi aktiva, kas ada 9.900.000, ditambah piutang ada 800, ditambah perlengkapan 1.800.000, ditambah peralatan ada 9 juta, ditambah gedung ada 60 juta, sehingga jumlahnya adalah 81.500.000. Kemudian di sisi pasifa ada 81, ada utang 3 juta, kemudian ditambah modal ada 81.300.000, jumlahnya adalah 84.300. Nah, ini nggak sama kan? Berarti salah. Berarti harus kita cari kesalahannya ada di mana. Nah, kira-kira di mana ya kesalahannya? Nah, ternyata di sini harusnya nih yang tanggal 28 ya, harusnya ibu tambah, di sini malah ibu kurang. Nah, sekarang kita perbaiki ya. 10.350 ditambah 1.200.000 menjadi 11 juta. Ini ibu hapus dulu. Ini ibu hapus. Oke. Jumlahnya menjadi 11.500.000. Kesininya udah benar, kemudian terjadi penambahan lagi 750, otomatis angka yang ininya adalah salah. Kita hapus lagi. Ini kita jumlah 0 tambah 0, 0 tambah 5, 5 tambah 7, 12, 1, 2, menjadi 12.250.000. Nah, sehingga saldo di sini juga sama, yaitu 12.250.000. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi sisi aktivanya 12.250.000 ditambah 800 ditambah 1.800 ditambah 9 juta
ditambah 60 juta sama dengan 83.850.000. Oh, masih salah. Gimana kira-kira salahnya? Kita cari. Ternyata ibu salah lagi. Menambahkan ini tadi. Harusnya 11.550.000. Berarti ibu ubah lagi. Yaitu 11.550.000. Sehingga ditambah 750, berarti ini juga berubah yaitu menjadi 0 tambah 0, 5 tambah 5, 10, sisip 1, 6, tambah 7, berarti 3, 13, berarti di sini 2, 1, 12.300.000. Berarti ini juga 12.300.000. Nah, sekarang kita coba lagi menjumlahkannya. Sisi aktiva 12.300.000 ditambah 800 ditambah 1.800.000 ditambah 9 juta ditambah 60 juta. Hasilnya adalah 83.900. Masih salah. Kira-kira di mana lagi ya salahnya? Oh, ternyata kesalahan ibu ada di sini. Harusnya berkurang, malah ibu tambahkan. Ya, jadi kita ubah lagi. Ini tadi berkurang. Berarti 81.100.000 dikurangi 200.000 menjadi 80.900. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi. Kita hapus dulu totalnya. Semoga kali ini kita berhasil. Jadi sekali lagi harus sabar ya. Kita jumlahkan lagi yang sisi pasifanya. Ada kas 12.300.000, kita tambah piutang 800, tambah perlengkapan 1.800.000, tambah peralatan 9 juta, tambah gedung ada 60 juta, sehingga jumlahnya adalah 83.900.000. Nah, kemudian yang sisi pasifanya 3 juta tambah 80.900 yaitu 83.900.000. Oke, berarti udah sama, udah balance, berarti persamaan akuntansi kita sudah benar. Jadi ingat ya, nah ini sisi aktiva sama pasifanya harus sama. Pekerjaan kita sudah benar. Belanja yaitu seimbang antara aktiva dengan pasifanya, yaitu sama-sama 83.900.000 aktiva, pasifa juga 83.900.000. Oke. Berarti udah selesai persamaan akuntansi kita dari soal yang ulangan harian kalian kemarin.
Nah, nanti yang punya buku paket kalian coba-coba lagi ya. Nanti setelah ini kita akan membuat laporan keuangan dari persamaan akuntansi yang udah kita buat. Semoga kalian paham. Boleh kalau yang kurang paham, nanya lagi ke ibu lewat WA boleh, atau tanya lagi sama temennya, baca lagi bukunya. Ibu doakan semoga berhasil. Kalian akan menjadi calon-calon akuntan. Sampai di sini dulu untuk pokok bahasan kali ini. Terima kasih anak IPS, calon-calon akuntan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.